Telah melakukan perjalanan dari Jakarta hingga ke Denpasar dengan jarak tempuh kurang lebih sekitar 1150 km. Hari ini kami akan melanjutkan perjalanan dari Denpasar menuju ke wilayah Kintamani. Di video kali ini juga saya ingin merevisi informasi yang ada di video sebelumnya di part 2 road trip dari Jakarta ke Bali, di mana pada video tersebut saya menyampaikan penggunaan bahan bakar dari Jakarta hingga ke Denpasar itu di 110 liter. Itu bukan penggunaan bahan bakar ya teman-teman, tapi pembeliannya. Untuk penggunaannya sendiri itu ada di 82 liter. 28 liter pertamanya sebelum keberangkatan itu tidak termasuk di penggunaan ya teman-teman. Untuk menuju wilayah Kintamani dari Denpasar, di sini saya ambil ke arah timur menuju Jalan Ida Bagus Mantra. Kemudian dari Jalan Ida Bagus Mantra saya ambil ke arah utara menuju Bangli, melewati Desa Penglipuran juga ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu suasana Desa Penglipuran, bisa cek video saya sebelumnya. Nah, di Jalan Windusara dan Jalan Kedisan, jalan mulai berliku dan banyak tikungan tajam. Total jarak tempuh sampai dengan ke Kintamani itu 65 km. Di 2 hari kemarin selama di Denpasar, saya menginap di Kuesan Hotel Denpasar. Nah, bagi teman-teman yang ingin tahu juga bagaimana suasana di Kuesan Hotel Denpasar, bisa cek video saya sebelumnya. Bahkan di situ ada beberapa hotel juga yang saya review ya teman-teman. Barangkali ada yang mau liburan ke Bali, bisa jadi referensi teman-teman ya. Kurang lebih ada sekitar 9 hotel yang sudah saya review di wilayah Denpasar. Jalan menuju ke Kintamani di sini kondisinya mulus ya teman-teman. Dan ini sampai ke tujuan. Tujuan saya kali ini akan menuju ke Villa Jempana yang berada di wilayah sekitaran Danau Batur di Kecamatan Serongga. Nah, terlihat suasana lalu lintas yang ke arah bawah itu lumayan cukup ramai ya. Jadi dari arah sebaliknya, dari Kintamani menuju ke arah Denpasar itu terlihat cukup ramai. Karena mungkin orang-orang kebanyakan yang berlibur ke atas itu di pagi hari teman-teman. Nah, perjalanan ini memang cocoknya dilakukan di pagi hari. Jadi kita bisa melihat pemandangan pegunungan di wilayah Pegunungan Batur di sekitaran Kintamani. Nah, untuk menuju ke wilayah Kintamani juga sudah banyak terdapat pom bensin ya, jadi jangan khawatir kehabisan bensin. Kemudian sebelum sampai ke wilayah Kintamaninya, di sini banyak ini juga minimarket ya teman-teman. Nah, saran saya sebelum sampai ke lokasi, jika teman-teman ingin menginap di Villa Jempana di daerah Serongga, harus persiapkan bahan makanan ya, atau beli makanan dulu karena lokasinya jauh dari keramaian. Dan tempat makan pun kalau malam-malam sih lumayan cukup jauh ya teman-teman. Sekarang saya sudah berada di Jalan Windusara. Nah, Jalan Windusara ini konturnya turunan ya teman-teman. Tanjakan dan turunan yang lumayan cukup curam, dan tikungannya di sini juga tajam-tajam ya teman-teman, jadi harus hati-hati. Dan di sini juga banyak kendaraan besar, truk. Dan sepertinya ada pertambangan pasir ya di wilayah Gunung Batur. Jadi seperti ini ya teman-teman ketika kondisi malam hari di sekitaran Jalan Windusara menuju ke Danau Batur. Nah, nanti dari Jalan Windusara ini akan lanjut ke Jalan Kedisan. Jalan Kedisan itu merupakan jalur
pinggir dari Danau Batur ya. Nah, untuk menuju Villa Jempana ini dari Jalan Kedisan kita akan melewati jalan masuk gang, dan kondisi jalanannya rusak ya teman-teman. Nah, seperti ini kondisi jalan menuju Villa Jempana. Nah, di sini saya percepat videonya karena lumayan cukup panjang ya, waktunya sekitar 10 menitan dari jalan raya sampai ke Villa Jempana. Nah, ini karena kami juga menggunakan Honda Brio yang mana ground clearance-nya itu rendah banget ya teman-teman. Mungkin kalau pakai kendaraan yang ground clearance-nya cukup tinggi bisa lebih cepat. Nah, di sini juga kalau papasan ini agak sedikit susah ya, karena memang jalanannya sempit. Nah, selama perjalanan dari Jakarta hingga ke Denpasar, kemudian dari Denpasar lanjut ke Kintamani, alhamdulillah untuk kendaraan tidak ada kendala ya teman-teman. Sampai saat ini kendaraan masih dalam kondisi yang cukup baik. Ya, meskipun kita melewati jalanan yang naik turun, kemudian ini juga kita melewati jalanan yang cukup rusak kondisinya. Alhamdulillah kondisi kendaraannya masih tetap baik-baik aja. Nah, sebelum keberangkatan kemarin kami juga sempat melakukan servis ya teman-teman. Jadi benar-benar dipersiapkan karena untuk perjalanan jauh, untuk menghindari kendala terjadi di perjalanan. Nah, sebelum sampai ke Villa Jempana, di sini juga kami melewati La Faruna. Nah, ini juga salah satu tempat penginapan yang ada di wilayah Kintamani. Dan di sampingnya ini kita masuk ke bagian dari area Villa Jempana. Ini untuk area parkir kendaraan roda 4-nya teman-teman. Nah, untuk area parkirnya di sini berada di area outdoor. Oke, kita lanjut ke area kamarnya ya teman-teman. Nah, begitu masuk ke area villanya, di sini ada ruang keluarga, ada sofa, kemudian ada televisi ukurannya cukup besar ya, sekitar 52 inch, sudah smart TV. Kemudian di samping dari ruang keluarga di sini ada meja makan. Kemudian ada kulkas juga. Ini kulkasnya kosong ya teman-teman. Nah, kami isi. Kemudian di sini juga ada 2 kamar ya. Yang saya pesan ini di tipe deluxe dengan 2 kamar tidur. Untuk harga per malamnya, karena waktu itu sedang peak season juga, kami dapat harga di 2 juta rupiah per malam, sudah termasuk sarapan untuk 4 orang. Seperti ini suasana di dalam kamarnya. Untuk di dalam kamar tidak ada televisi ya teman-teman, tapi di kiri kanan tempat tidur di sini ada meja penyimpanan barang dan ada lampu tidurnya. Kemudian ada 1 unit lemari dengan gantungan baju, dan ini ada kompartemen penyimpanan. Disediakan juga sleeper ya teman-teman di villa ini. Kemudian ada hair dryer. Ini di setiap kamarnya ada satu-satu yang untuk hair dryernya. Nah, jadi seperti ini suasana kamar dari Villa Jempana dengan tipe deluxe dengan 2 kamar tidur. Nah, ini kamar yang satunya lagi teman-teman. Modelnya sama seperti ini, ada cermin yang full body, kemudian ada ornamen hiasan dinding. Nah, pemandangan dari balkonnya seperti ini ya. Jadi balkonnya itu bergabung antara kamar satu dengan kamar yang lainnya. Nah, di balkonnya juga di sini ada tempat duduk, ada sofa.
Lanjut ke area kamar mandi. Nah, dari ruang makan di sini bersebelahan dengan kamar mandi. Kamar mandinya ini cukup luas. Ada gantungan baju, kemudian ada shower. Tentunya ini sudah dengan water heater dan water heaternya berfungsi dengan baik. Di sini udaranya agak dingin ya teman-teman, karena berada di atas ketinggian. Kemudian ada wastafel dengan cermin dan disediakan sabun cuci tangan. Untuk sabun sampo itu disediakan dalam botol isi ulang ya. Kemudian lengkap ada amenities, ada dental kitnya juga ya teman-teman. Yang untuk pintu kamar mandinya di sini ada kacanya pakai gorden seperti ini. Oke, kita lihat suasana pagi hari dari Villa Jempana. Nah, jadi dari balkonnya ini langsung menghadap ke area Danau Batur. Nah, di seberangnya itu adalah pemakaman Trunyan ya. Jadi di bukit-bukit itu di seberangnya ini adalah pemakaman Trunyan. Terlihat ada awan ya, kabut di atas danaunya teman-teman, karena ini berada di ketinggian. Jadi villa ini posisinya berada di area tengah perkebunan milik warga. Rata-rata petani di sini menanam bawang merah ya teman-teman. Nah, saya sarankan juga bagi teman-teman yang menginap di sini jangan buka jendela lama-lama atau buka pintu ya, karena di sekitaran ini banyak lalat teman-teman. Nah, kemudian ini area parkirnya pada saat siang hari ya teman-teman. Oke, kita mau coba nanti menuju ke area resepsionisnya ya teman-teman. Nah, jadi untuk menuju masuk ke area villanya di sini melewati tangga-tangga seperti ini. Nah, ini unit villanya ada di bagian sebelah kanan, dan di bagian sebelah kiri ini adalah resepsionisnya ya teman-teman. Nah, di villa ini juga ada kolam renangnya. Di kolam renangnya air dingin. Dan pemandangannya memang bagus banget di tempat ini. Nah, ini di depan ada puranya ya teman-teman. Ada tempat ibadah mungkin ya. Nah, saya mencoba menanyakan ke staf villanya ya. Di sini tuh banyak laler dan memang katanya ini udah dari lama. Jadi laler-laler yang berada di wilayah ini tuh nggak bisa hilang teman-teman. Kalau untuk sarapan pun sebaiknya di area villanya aja ya teman-teman. Kalau di luar itu agak cukup mengganggu lalatnya di sini, karena memang beneran banyak banget. Cuman kalau di area kamar ya memang bersih teman-teman. Nah, ini ada area bilasnya juga. Oke, kita lanjut ke area lainnya ya teman-teman. Untuk sarapan di sini ala carte ya, jadi diantarkan ke kamar juga untuk sarapannya. Meskipun tadi ada meja tempat makan, tapi jarang orang-orang yang makan di luar ya. Rata-rata makan di area kamar. Ya karena kendala lalat itu teman-teman. Nah, kemudian di sini juga ada kolam ikan. Nah, ini ada jalanan menuju ke area lapangan terbuka yang berada di bagian paling bawah dari Villa Jempana ini. Di sini terlihat tanamannya subur ya teman-teman. Nah, kemudian di sini ada toilet umumnya.
Nah, ini posisinya berada di bawah dari area parkir. Nah, dari area ini kita bisa langsung lihat ke Danau Baturnya. Kemudian di sini ada lapangan terbuka, dan lapangan ini juga menghadap ke area danau. Nah, di bawahnya di sini ada jalan menuju ke area danaunya ya, teman-teman. Jarak ke danau jalan kaki itu sekitar 5 menitan. Jadi villa ini benar-benar dekat dengan area dari Danau Batur. Dan ini dia menu sarapannya ya, teman-teman. Dapat 4 packs untuk sarapannya juga, karena memang kamarnya untuk 4 orang. Dan ini suasana di sekitaran Danau Batur. Nah, di sini juga banyak terlihat villa-villa lainnya ya di sekitaran Danau Batur ini. Saya pilih area Kintamani untuk menginap karena sekalian pulang nanti menuju ke wilayah Bali Utara dan lanjut ke Gilimanuk. Oke, sekian videonya teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga videonya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.